kita masuk rumah Tuhan. Mari masuk rumah Tuhan. Dengan lagu puji yang gembira, dengan tari syukur yang meriah. Mari masuklah, mari masuklah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pater, Suster, bersama dengan Bapak Ibu Guru, perwakilan orang tua yang sempat hadir, siswa-siswi kelas 3 dan juga kelas 1-2 yang saya kasih dan saya cintai. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia senantiasa ada bersama dengan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Segala proses yang telah kita lalui, semuanya berjalan karena campur tangan Sang Maha Kuasa. Inilah saatnya bagi kita untuk bagaimana kita mensyukuri rahmat dan anugerah Tuhan yang telah Ia berikan pada kita. Teristimewa untuk siswa-siswi kelas 3 yang sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini. Selamat kurang lebih 3 tahun Anda bersama kami di sini dan juga Anda berproses di sini. Semuanya berjalan dengan baik karena campur tangan Sang Pencipta, Sang Pengada segala sesuatu. Kita juga menyadari akan segala kekurangan, keterbatasan serta dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Maka marilah di awal perayaan sukacita ini kita mohon ampun serta meminta rahmat, belas kasihan dan kerahiman dari Tuhan. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon dosa perawan Maria, kepada para malaikat dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada anak Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada dan kami nikmati dan kami rasakan, semuanya bersumber dari Engkau. Segala proses yang kami lalui dalam kehidupan kami, semuanya bersumber dari Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mensyukuri waktu dan kesempatan yang telah Kau anugerahkan pada kami, terutama untuk kami berproses selama kurang lebih 3 tahun di tempat ini. Kami juga mensyukuri hasil yang telah kami raih, dan semuanya itu bisa terjadi dan kami peroleh karena berkat campur tangan-Mu. Kini ya Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan melanjutkan pendidikan kami ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hadirlah bersama kami dan dampingilah kami. Berkatilah segala usaha perjuangan serta cita-cita kami. Berkatilah juga ya Tuhan para penjasa dan penderma kami, terutama orang tua kami yang telah mendukung kami, membentuk kami, dan juga telah berproses bersama kami selama di tempat ini. Semoga kasih dan kemurahan-Mu senantiasa Engkau curahkan bagi mereka. Dan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, muliakanlah Dia, hai segala suku bangsa. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah selesai berbicara,
ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Chef selaku Ketua Komite dan juga perwakilan dari orang tua kami yang sempat hadir, Frater, Suster bersama dengan Bapak Ibu Guru, siswa-siswi sekalian yang saya kasih dan saya cintai. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Bapak. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Merupakan sebuah perintah sekaligus juga utusan untuk bagaimana mengarungi sebuah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Sesuatu yang melawan arus. Pernyataan ini juga mengandung sebuah tantangan. Tantangan sekaligus juga di dalamnya terkandung sebuah kesempatan. Bagaimana kita harus melawan arus itu, bagaimana kita harus menghadapi tantangan itu. Karena di balik tantangan itu ada sebuah kesempatan emas yang akan kita raih. Anda yang saat ini telah menyelesaikan sebuah program yang Anda lalui di sini. Anda tidak bisa tinggal terus-menerus di sini. Anda tidak bisa terus tinggal dalam zona nyaman. Anda harus keluar dari zona nyaman itu, kemudian masuk dalam sebuah situasi yang betul-betul menantang Anda. Dan Anda tidak bisa menghindar dari kenyataan itu. Petrus, dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang menantang. Akan tetapi dia berjuang juga untuk masuk dalam situasi yang menantang itu. Seandainya kalau dia tidak terjun dan masuk dalam situasi yang menantang itu, maka dia tidak mendapatkan ikan. Anda juga saat ini juga harus keluar dari rasa nyaman, kemudian masuk dalam sebuah kesulitan, dan dari situ Anda akan mendapatkan sebuah kesempatan untuk bagaimana menebarkan jalamu dan akan menangkap ikan seperti yang dilakukan dan dialami oleh Petrus dan teman-teman. Tanpa itu tidak bisa. Kalau kita terus tinggal dalam zona nyaman, maka kita tidak pernah akan mendapatkan sebuah kesempatan untuk bersaing, kemudian memperoleh kesuksesan. Anda masuk di sini melewati sebuah proses, tahapan awal penuh dengan tantangan juga. Tetapi Anda harus mau tidak mau, suka tidak suka, harus masuk dalam situasi yang seperti itu. Kemudian setelah masuk di dalam lembaga ini, Anda melewati berbagai proses dan tantangan. Tanpa itu semua, tentu saja Anda tidak akan menyelesaikan pendidikan di sini. Banyak kesulitan, banyak tantangan yang Anda lalui, yang Anda hadapi, yang Anda rasakan. Apalagi di saat-saat Anda mau mengikuti ujian. Sampai ada yang berkomentar, kami merasakan fides yang sesungguhnya pada 2 minggu terakhir ini. Terima kasih karena Anda sudah melewati semuanya itu. Dan saya menantang Anda, apakah Anda siap untuk menghadapi situasi seperti itu? Karena tantangan yang Anda akan hadapi di luar sana akan lebih berat dari yang Anda alami saat ini. Maka sebelum Anda meninggalkan ini, mentalitas Anda harus disiapkan. Kualitas Anda juga dipertaruhkan dan diuji. Kemampuan Anda juga diuji berulang-ulang. Dengan penerapan sistem standar kelulusan itu juga adalah sebuah tantangan dan kesulitan yang suka tidak suka, mau tidak mau, Anda harus masuk, menyelam ke dalamnya dan berproses di dalamnya, kemudian baru keluar sebagai pemenang. Bahkan ada yang di saat-saat pengumuman pun masih harus berjuang. Lari pontang-panting dari Kupang sampai ke sini. Terima kasih untuk Anda yang di saat-saat terakhir
Anda tidak bisa menikmati kebebasan itu. Tetapi itu adalah sebuah tantangan. Ini adalah gambaran bagaimana situasi di luar sana. Ketika Anda masuk dalam perguruan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tantangan yang Anda alami dan rasakan di sini belum seberapa. Bagaimana engkau menghadapi ketika misalnya tugas, engkau berhadapan dengan karakter dan dosen yang seperti ini. Baru muncul saja, kamu datang buat apa? Belum omong, belum tegur. Padahal kita hanya sekadar datang mau menanyakan bagaimana Bapak sehat kok? Nah, saudara-saudari, terutama adik-adik sekalian yang sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini, yang perlu Anda siapkan saat ini adalah siapkanlah jalamu. Gelombang laut itu sangat deras dan Anda tidak bisa menghindari kenyataan itu. Anda harus terjun masuk ke dalam laut itu, kemudian berhadapan dengan badai dan deru gelombang yang sangat tinggi, dan berhadapan juga dengan angin taufan yang kencang. Dan bagaimana Anda siap atau tidak untuk menebarkan jala itu supaya bisa menangkap ikan. Ikannya sudah ada juga, tetapi Anda mau tidak untuk tebarkan jala itu. Sama seperti yang dilakukan dan dialami oleh Petrus. Kalau kita tinggal terus dalam zona nyaman, kemudian tinggal terus dalam keegoan kita, maka keberhasilan dan kesuksesan itu tidak pernah akan kita raih. Kesuksesan itu hanya diraih oleh orang-orang yang mau berjuang, hanya dicapai oleh orang-orang yang mau menghadapi tantangan, hanya digapai oleh orang-orang yang mau masuk dalam situasi yang sulit. Karena ketika masuk dalam situasi yang sulit itu, disitulah kemampuan Anda dipertaruhkan, kualitas Anda juga diuji, kompetensi Anda juga akan diobrak-abrik. Andalah yang mengetahui kemampuan Anda. Andalah yang mengetahui bagaimana situasi dan kondisi keluarga Anda. Andalah yang mengetahui bakat dan talenta Anda. Kemanakah Anda hendak melangkah? Perahu sudah tersedia, jala juga sudah tersedia. Ikan sedang menunggu, kapanlah saya di jala. Tetapi kalau Anda tidak mau bergerak untuk masuk dalam sampan itu, kemudian mengambil pukat itu dan menebarkannya, maka Anda tidak akan mendapatkan ikan. Tidak mungkin ikan di dalam laut itu dia akan lompat sendiri dan masuk ke dalam perahu itu, kalau Anda tidak bergerak untuk menebarkan jala itu. Keberhasilan itu tidak akan Anda gapai kalau Anda terus duduk berpangku tangan dan tinggal dalam zona nyaman. Keberhasilan itu Anda tidak akan raih kalau Anda hanya ingin bermental enak-enak saja. Selamat berjuang, selamat mengarungi arus lautan yang sedang menanti Anda, dan juga selamat memasuki sebuah proses kehidupan yang baru dengan tantangan yang juga serba baru dan sangat menyulitkan. Tuhanlah yang menyuruh kita untuk menebarkan jala itu, maka kita harus menyerahkan diri seluruhnya kepada Tuhan, karena Dia tahu bahwa kesuksesan itu ada di depan kita, maka Dia menyuruh kita untuk menebarkan jala itu. Amin. Sampailah kita pada acara pelepasan atribut. Maka kami memanggil rekan-rekan guru yang ada di sini, terutama Bapak Maksi, Bapak Wali Kelas, Pak Leksi, Frater sebagai pemimpin pembina di asrama, Ibu Ruru juga kami panggil ke depan, Bapak Jom, Pak Leo, Ibu Reli, Pak Yan, dan Ibu Nita. Selanjutnya kami memanggil 10 orang perwakilan dari anak-anak. Yang pertama Arcelo Misa, yang kedua Aurelia Cindy Taulin, yang berikut Benedictus Ferry Subai, Gradiana V. Sasi, Sofia Sasi, Venidora Bin Sasi, Francisco Marcelino Bria, Benjamin Sanbein, Echa Uskono. Tibalah kita pada
acara pelepasan atribut. Yang dilepaskan adalah lambang di bahu kiri dan kanan. Persembahan hidup kami yang kami unjukkan padamu. Terimalah kurban syukur hidup kami yang kami bawa kepadamu Bapa. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji di Kau setiap waktu ya Tuhan. Kami juga mempersembahkan anak-anak kami yang telah menyelesaikan program pendidikannya di jenjang menengah atas. Engkau sendirilah yang menyelenggarakannya, dan kini tibalah saatnya Engkau mengembalikan mereka untuk berproses selanjutnya. Maka hadirlah bersama mereka dan bukalah pintu kesuksesan bagi mereka. Kami juga mempersembahkan orang tua mereka yang telah berjasa bagi mereka. Semoga Engkau senantiasa memberkati dan merestui segala usaha, perjuangan, dan pekerjaan mereka. Anugerahkanlah mereka kesehatan jiwa dan raga. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sawera pertesino tu sei morto per amor e Dio oggi per noi. Il tuo corpo si sacerà, il tuo sangue si sawerà per te, Signor. Tu sei morto per amor e Dio offrì oggi per noi. Il tuo corpo si sacerà, il tuo
Sebelum berkat penutup, kami mengundang perwakilan orang tua. Yang pertama, Bapak Hen untuk tampil ke depan. Yang berikut, Ibu Mama Tania di depan juga, dan Mama Ima. Baik, Bapak Stef selaku Ketua Komite, saya mewakili Bapak Ibu Guru di sini. Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya yang telah memberikan anak-anak ini kepada kami untuk kami dampingi mereka selama kurang lebih 3 tahun di tempat ini. Dan ini tiba saatnya kami menyerahkan mereka kembali ke tangan orang tua. Kami berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh orang tua kepada kami, dan mereka telah selesai segala proses yang mereka lalui di sini, semuanya telah berakhir. Maka dengan ini kami mengembalikan mereka apa yang telah kami berikan kepada mereka. Mungkin saja ada yang belum sempurna seperti yang diharapkan oleh Bapak dan Mama, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah sebagai sang sumber kekuatan kita yang akan menyempurnakan semuanya itu. Terima kasih atas kehadiran Anda bersama dengan kami tempat ini, dan dengan ini saya menyerahkan mereka kembali ke orang tua. Ya, anakku Ferry Subai untuk memberikan sepatah kata dua. Pertama-tama kepada Ferry kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga untuk Pater Jose yang telah memimpin perayaan misa pada pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu Guru dan juga perwakilan orang tua yang sudah berkenan hadir bersama kami di tempat ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. 3 tahun lalu kami datang ke sini. Kami datang mengenakan pakaian hitam putih. Kami datang dengan status sebagai siswa baru. Waktu itu juga kurang lebih 15 Juli 2019 kami datang dengan status sebagai siswa baru. Namun kini kami secara resmi menjadi alumni dari SMA Katolik Fides Quarens Intellectum. Oleh karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Guru, Pater, Suster dan Frater, para pembina asrama. Dari tempat ini mewakili semua kelas 3, saya meminta maaf untuk semua guru-guru, untuk semua salah kata dan tingkahnya kami mohon maaf. Akhir kata, sayonara, sampai berjumpa teman-teman, sampai bertemu di titik terbaik menurut Tuhan. Begitulah kira-kira pengalaman mereka. Kami daulat Bapak Usi Hen untuk menyampaikan sambutan. Selamat siang untuk kita semua. Pater, frater yang terkasih, para Bapak Ibu Guru yang saya kasihi, yang terhormat Bapak Ketua Komite Guruku, guru SMA 1, saya punya guru 27 tahun yang lalu. Para orang tua, anak-anak semua yang hadir pada kesempatan yang bermartabat ini, yang saya banggakan, kasihi, cintai anak-anakku semua. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata dalam momentum yang berharga ini, saya mengundang kita semua untuk selalu dan senantiasa mensyukuri rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita semua,
sehingga kita hadir di tempat ini dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Dari tempat yang kedua, izinkan saya atas nama kita semua untuk menyampaikan beberapa hal penting kepada kita dan teristimewa anak-anak kita. Ini hanya bangga. Terima kasih bangga, terima kasih bangga. Dan di hadapan kita anak-anak kita ini, tongkat estafet akan berpindah kepada mereka. Maka peranan sekolah hanya bisa diintegrasikan dengan peranan orang tua. Maka dua kekuatan ini akan menghasilkan satu hal yang sangat berkualitas. Karena hanya berpendidikan asrama, berasrama saja yang bisa menghantar anak-anak kita ke depan lebih baik. Kita orang tua tentunya berharap anak kita sukses dan berhasil untuk bisa mencapai tujuan ke depan. Tapi di era sekarang, era persaingan. Era persaingan ini hanya bisa direbut melalui satu bangku pendidikan yang berkualitas. Itu ada di mana? Kalau di TPU sini, ada di SMA Fides. Ada di tempat. Saya kadang-kadang cemburu, saya bilang ini SMA Fides ini, kami tua-tua baru muncul datang. Coba waktu itu datang kami masih kecil-kecil, pasti kami semua sekolah ke sini. Saya bilang memang beda pendidikan di sekolah-sekolah betul. Yang berikut untuk anak-anakku tersayang, selamat tinggal alma mater. Kamu tidak sesali pertemuannya, tapi perpisahan yang pasti kamu sesali. Kamu pasti sedih. Kamu tidak akan terjadi lagi karena waktu telah selesai untuk kalian. Maka berjuang di perguruan tinggi yang anak-anakku cita-citakan. Pendidikan anak-anak itu tergantung dari aktivitas orang tua. Karena memang tugas kami. Maka orang tua ada marah bilang, lihat tidak makan. Tidak bisa, itu tugas orang tua. Karena kalian punya masa belum sampai di situ. Akhirnya, pater, frater, dan bapak ibu guru. Hanya ada satu kata yang harus kami sampaikan. Terima kasih tak terhingga. Kami hanya mendoakan pater, frater, dan bapak ibu guru tetap sehat. Hanya Tuhan yang membalas budi baik pater, frater, dan bapak ibu guru selama 3 tahun. Kami janji bahwa anak-anak atau adik-adik mereka, cucu, pasti mereka akan menimba ibu di tempat ini. Kami tidak mau putus hal yang sangat penting dan penentu dan strategis. Maka mereka pasti akan kami datang ke sini. Yang berikut harus tegas. Karena mohon maaf, perilaku anak-anak kita harus diatur. Maka persiapan SDM kita menjadi hal yang utama dan pertama. Terima kasih disiplin segala macam. Ketika mereka kembali ke rumah, sapu sendiri, masak sendiri, pater. Awak ini lagi. Terima kasih pater. Saya senang. Orang sudah masak sendiri pater. Saya bilang, ijek, ini lagi. Saya kasih tahu dia bisa ini lagi. Ini bagus, kita susah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pater, frater, para guru, anak-anak semua. Terima kasih untuk perwakilan orang tua yang diatasnamakan oleh Wisen. Untuk sambutan yang berikut kami undang Ketua Komite Bapak Stef. Pater yang saya kasihi, frater, suster, bapak ibu guru, segenap komunitas SMA Fides yang saya kasihi, anak-anak sekalian yang saya cintai, bapak ibu orang tua yang hadir yang saya banggakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang. Pendidikan merupakan jendela perubahan yang tidak bisa ditawar di saat ini. Semua yang terjadi, dinamika yang berubah dari saat ke saat, itu hanya terjadi
kita memahami bahwa pendidikan memang jadilah perubahan. Kita semua tahu bahwa kita memiliki banyak kelebihan, banyak keunggulan, dan ketika kita berefleksi secara baik, maka tak bisa dipungkiri kalau pendidikan menjadi begitu strategis dan sentral untuk merubah setiap kita agar di dalam perjalanan berkarya kita pasti akan bisa memposisikan diri apakah menjadi penentu strategis ataukah menjadi penonton. Karena itu kalau kita menyadari bahwa pendidikan merupakan jendela perubahan, maka kita mesti berbangga pertama kepada orang tua. Karena apa? Perubahan pertama yang kita sebut jendela perubahan ialah pendidikan informal yang terjadi, yang merupakan tokoh sentral guru ialah bapak dan mama. Kalau bapak dan mama menyadari bahwa itu pendidikan merupakan jendela perubahan, maka dia pasti akan berjuang, bermimpi kemana anak saya harus pergi supaya dia bisa berubah dan dia bisa menghadapi berbagai dinamika dan tantangan di era sekarang ini. Kalau sukses di pendidikan informal, pasti pendidikan informal itu menjadi sebuah pertimbangan yang panjang. Kemana saya harus mengutus anak-anak ini untuk mengalami dunia pendidikan formal. Negeri, swasta, itu ada banyak sekali tawaran. Semua tentu bergerak karena kita semua ingin berpartisipasi di dalam dunia pendidikan. Bahwa kalau tanpa pendidikan yang bagus, tanpa pendidikan yang memadai, sudah pasti kita kurang bisa bersaing di era yang penuh dengan tantangan ini. Dan karena itu, sebagai pengurus komite di SMA Fides ini, saya mewakili, mengatasnamai semua orang tua dan keluarga yang telah bersusah payah mencari peluang dan kesempatan untuk ikut dalam rekrutmen calon siswa di sekolah ini. Sudah terukir begitu banyak yang menjadi kesaksian bagi semua orang tua tentang apa yang mereka lihat, mengalami, tentang pengalaman perubahan pendidikan di lembaga ini. Sebagai seorang purnabakti guru, memang saya tak pernah berhenti bersyukur bahwa hanya melalui dunia pendidikan impian kita menjadi apapun itu bisa dapat diwujudkan. Mengapa tidak? Tergantung dari apa niat daya juang kita untuk ingin berubah. Apakah kita mau supaya ikut bersaing? Itu menjadi persoalan. Dan karena itu saya ingin menyampaikan kebanggaan dan rasa hormat saya bahwa di zaman ini ada sejumlah orang tua yang terus berkompetisi, anaknya juga berada di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan yang berkualitas. Catatan sejarah membuktikan, banyak survei juga menyampaikan kepada kita sekalian bahwa lebih dari 80% sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Katolik telah mengukir begitu banyak sejarah tentang orang-orang yang sekarang berkecimpung di hampir semua sektor, punya kelebihan, punya keunggulan. Semua itu terjadi karena apa? Bukan kurikulum di sekolah Katolik itu yang lebih unggul, bukan juga guru-guru di sekolah Katolik itu lebih unggul, tetapi banyak bersaksi bahwa di sekolah Katolik itu punya satu nilai plus, yaitu pendidikan disiplin, pendidikan karakter. Itu yang sering menjadi
perhatian lebih dari sekolah-sekolah Katolik, sehingga kalau ini sudah tertanam secara bagus di hati nurani anak-anak, belajar itu hanya merupakan tambahan. Karena teori pendidikan mengatakan semua yang belajar itu pasti sukses, hanya beda waktu dan kesempatan. Hari ini yang lebih cepat belajar dia akan lebih dulu sukses. Besok orang lain juga akan muncul, dan bukan sampai itulah, mungkin sore juga orang yang paling lama akan juga ikut sukses. Yang kedua, pendidikan plus Katolik itu disertai dengan asrama. Tadi ketika kita membandingkan antara sekolah Katolik tanpa asrama dan sekolah Katolik yang berasrama, pasti beda. Pasti beda. Apalagi yang karena ada orang-orang tertentu yang mempunyai karya khusus di bidang pelayanan asrama, pelayanan sosial. Mereka sudah mengorbankan seluruh hidup mereka untuk mengabdi kepada Tuhan melalui anak-anak yang dikirim orang tua. Total mereka lakukan. Karena apa? Untuk itulah mereka ingin meraih sukses di surga. Karena itu Bapak Ibu orang tua sekalian, saya ingin menyampaikan atas nama kita semua kepada Pater, kepada Yayasan Bethlehem, kepada organ konventual yang oleh Bapak Uskup menerima untuk berkarya di TPU khususnya di KEFA ini, dan membangun yang namanya karya pendidikan yang kini menjadi impian banyak orang. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf untuk 3 tahun bersama anak-anak yang hari ini kita lepas bersama orang tuanya. Apabila di dalam perjuangan di menggumuli pendidikan di lembaga ini ada yang kurang berkenan, kami menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih atas pelayanan sehingga mereka dapat mendapatkan pelayanan yang sangat istimewa dan bagus. Kami tidak punya hadiah yang luar biasa dan istimewa untuk Bapak Ibu sekalian, tetapi bersama orang tua dan anak-anak kami pasti berdoa supaya Tuhanlah yang akan memberikan seperti apa hikmat untuk kehidupan Bapak dan Ibu, Pater, Suster, dan Bapak Ibu sekalian, serta para pengelola baik di putra maupun putri untuk anak-anak kami yang harus menginap di asrama ini. Kami tidak punya kemampuan untuk memohon kepada Tuhan untuk memberikan sesuatu yang indah, tetapi kami yakin bahwa dengan doa kami yang singkat sederhana, Tuhan pasti akan menunjukkan pada waktu yang indah. Dan selamat jalan anak-anak, pada waktunya kami harus membanggakan kamu sebagai putra-putri untuk mengofer alih estafet, apakah sebagai pemimpin dimanapun, sekecil apapun, adalah merupakan impian dan dambang kami dari orang tua. Selamat siang, salam sejahtera, Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mama, Bapak Stef, Bapak Hel yang sudah berkenan hadir bersama kami pada hari ini. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan saat ini, bahwa 3 tahun yang lalu mereka datang ke sini. Nah, tidak terasa waktu 3 tahun akhirnya berakhir. Selama 3 tahun bersama dengan mereka, ada banyak kisah, ada banyak cerita yang kami bersama-sama Bapak Ibu Guru, Pater, Suster, kami lalui bersama. Ada cerita yang menarik, ada mungkin cerita yang tidak menarik yang mereka alami selama di sini. Nah, saya tahu ada banyak hal yang mereka dapatkan dari sini. Ada banyak cerita yang mereka alami di tempat ini, baik itu di sekolah juga di asrama. Nah, ada satu hal yang saya mau tekan lagi yang sudah disampaikan oleh Bapak Stef tadi, bahwa kunci dari kesuksesan adalah kedisiplinan.
Nah, ini yang perlu adik-adikku bawa, khususnya yang sudah selesai kelas 3. Anda semua sudah pernah mengalami hal ini, sudah dididik dengan disiplin yang cukup tinggi. Itu di asrama, di sekolah. Jadi selama kalian di sini selama 3 tahun, hal itu sudah kalian alami. Bagaimana kalian mulai bangun pagi sampai dengan tidur malam. Nah, inilah harapan saya, harapan kami semua yang perlu kalian bawa kemanapun nanti kalian pergi. Ada banyak hal yang didapatkan dari Bapak Ibu guru, baik itu di asrama, di sekolah. Saya pikir inilah satu hal yang perlu Anda bawa dari sini. Kalau untuk menjadi orang yang pintar, saya pikir itu tidak terlalu susah. Tetapi menjadi orang baik itu sangat susah. Untuk menjadi orang yang pintar, menurut saya itu tidak terlalu susah. Tinggal Anda belajar, pasti kamu akan menjadi pintar. Tapi untuk menjadi orang baik itu sangat susah. Maka selalu kami tekankan dan selalu kami anjurkan harus menjadi orang yang baik. Dan itu kami mencoba untuk membentuk Anda selama 3 tahun. Mudah-mudahan apa yang kami berikan, apa yang kalian terima dari kami, Bapak Ibu guru, pater, suster, bisa kalian hidupi di kemudian hari dimanapun Anda berada. Jadi akhir kata buat adik-adikku semua, selamat berjuang di tempat yang baru. Bawalah hal yang baik yang sudah kalian dapatkan di sini. Dan akhirnya permohonan maaf juga mewakili Bapak Ibu guru, pater, suster, kalau selama ini ada mungkin yang merasa tersakiti dengan apa yang kami lakukan. Tapi ingatlah bahwa semua itu kami lakukan bukan karena benci, tapi karena kami sayang. Maka dari tempat ini saya memohon maaf kepada adik-adikku semua. Dan akhir kata, selamat berjuang dan selamat jalan. Sekian. Semoga kita sekalian, terutama perjuangan kita menempuh dan meraih cita-cita yang akan kita perjuangkan. Orang tua kita dan mereka semua yang turut berjasa untuk kita, Bapak Ibu guru, dan kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian bisa perpisahan dan ucapan syukur kita pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi sambil membawa dan mewartakan kasih serta kebaikan Tuhan. Amin.